Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Praspanti Wulandari selaku Kepala Puskesmas Purwosari. Yang saya hormati Ibu Ami Biati SKN selaku Kepala TU Puskesmas Purwosari. Yang saya banggakan Bapak Ibu peserta seminar hasil laporan orientasi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul dalam acara seminar hasil laporan orientasi bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta tahun 2025. Pertama-tama izinkan saya membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pemaparan dari peserta seminar, yang ketiga arahan dari Ibu Kepala Puskesmas serta Ibu Kepala TU Puskesmas Purwosari. Selanjutnya tanya jawab, kemudian penutup dan kesimpulan. Untuk acara yang pertama pembukaan, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Yang acara kedua yaitu pemaparan yang akan disampaikan oleh Saudara Nur Ana. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Puskesmas Purwosari, Bu Dr. Gigi Praspanti Wulandari. Yang terhormat Ibu Kepala Tata Usaha Puskesmas Purwosari, Bu Ami Wiyanti, dan teman-teman Puskesmas Purwosari yang saya banggakan. Di sini saya akan melakukan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Berdasar surat keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kota Surakarta nomor AP.006233/8/2024 tentang penyelenggaraan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Pemerintah Kota Surakarta tahun 2025. Tujuan kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika P3K yang pertama sebagai wadah pengenalan tugas dan fungsi ASN P3K, yang kedua mengenalkan nilai dan etika pada instansi pemerintah, yang ketiga memberikan pemahaman dan penyediaan informasi kepada P3K yang baru diangkat, yang keempat diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajiban dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerjanya. Untuk waktu dan tempat orientasi pengenalan nilai dan etika, yang pertama tanggal 16 Mei 2025 pembukaan via Zoom di YouTube BKPSDM, dan yang kedua tanggal 21 Mei sampai 5 Juni 2025 kegiatan MOOC menggunakan LMS Solowasis, yang ketiga 10 sampai 13 Juni 2025 evaluasi akademik dan remedial menggunakan LMS Solowasis, yang keempat tanggal 12 sampai 24 Juni 2025 orientasi dan mentoring di instansi P3K. Penyusunan laporan dan rencana kerja P3K. Yang kelima 26 Juni 2025 yaitu hari ini seminar laporan hasil dan rencana kerja yang bertempat di Puskesmas Purwosari, Kota Surakarta. Nilai dan etika pemerintah Kota Surakarta. Visi mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Misi 1. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. 2. Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. 3. Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Yang kelima, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif
melandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Dan yang terakhir, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat dan saling menghormati. Ini adalah bagian struktur organisasi, bagian organisasi sekretariat daerah Kota Surakarta. Next. Untuk fungsi, tugas, dan peran P3K, fungsi pertama pelaksana kebijakan publik, yang kedua pelayan publik, yang ketiga perekat dan pemersatu bangsa. Untuk tugas, yang pertama melaksanakan kebijakan publik yang dibuat PPK sesuai perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Perannya, perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggara tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas intervensi, bersih dari KKN. Nilai dan etika organisasi. Visi Puskesmas Purwosari menjadikan Puskesmas Purwosari sebagai pusat pelayanan kesehatan yang profesional dan bermutu untuk mewujudkan kemandirian masyarakat di bidang kesehatan. Misi Puskesmas Purwosari yang pertama, meningkatkan pelayanan kesehatan yang profesional dan bermutu yang berorientasi pada keselamatan pasien. 2. Mendorong kemandirian hidup sehat bagi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Ketiga, menggerakkan dan bertanggung jawab terhadap pembangunan di wilayah kerja dengan melibatkan kerjasama lintas sektoral dan pihak swasta. Yang keempat, melaksanakan sistem informasi kesehatan yang cepat dan tepat. Yang kelima, menggerakkan, memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat. Yang keenam, meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia di bidang kesehatan. Ini adalah struktur organisasi Puskesmas Purwosari. Rencana kerja P3K. Judulnya pemberian kartu pantau pasien program rujuk balik atau KAPAS PRB di Puskesmas Purwosari Kota Surakarta. Identifikasi isu pertama, kurangnya pemahaman dan sosialisasi menangani program PRB. Yang kedua, ketidakpatuhan pasien PRB dalam menjalankan instruksi pengobatan dan jadwal kontrol. Yang ketiga, kurangnya pemantauan yang efektif untuk memantau kepatuhan pasien dan efektivitas program PRB secara keseluruhan. Untuk isu yang diangkat, ketidakpatuhan pasien PRB dalam menjalankan instruksi pengobatan dan jadwal kontrol. Tujuan KAPAS PRB yaitu pertama, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pasien tentang PRB. Yang kedua, meningkatkan kepatuhan pasien PRB dalam instruksi pengobatan dan jadwal kontrol. Yang ketiga, meningkatkan fungsi pemantauan terhadap kepatuhan pasien dan efektivitas program PRB secara keseluruhan. Gagasan pemecahan isu. Yang pertama, membuat leaflet tentang PRB, program rujuk balik. Yang kedua, melakukan penyuluhan tentang PRB. Yang ketiga, memberikan kartu pantau pasien PRB kepada pasien PRB di puskesmas. Rencana aktualisasinya, pertama, pasien PRB datang periksa ke Puskesmas Purwosari. Pasien membawa surat rujuk balik, SLB, dan kartu JKN ke puskesmas untuk mendaftar. Yang kedua, pasien masuk ruang periksa, bisa ke klaster 2, klaster 3, atau IGD. Yang keempat, petugas akan melakukan pemeriksaan awal dan anamnesis untuk memastikan kondisi pasien stabil. Yang kelima, pasien menyerahkan surat rujuk balik kepada dokter. Lalu dokter di puskesmas menulis resep obat PRB sesuai dengan rekomendasi dokter spesialis di rumah sakit dan memberikan kartu pantau pasien untuk kontrol berikutnya, yaitu 23 hari di bulan pertama dan 30 hari untuk bulan berikutnya. Selanjutnya, pasien menyerahkan surat kunjungan untuk kelengkapan dokumen saat mengambil obat. Yang terakhir, pasien membawa resep ke apotek yang bekerjasama dengan BPJS
pantau pasien program Cobaliknya atau Kapas PRB. Ini untuk leafletnya. Dan ini untuk evaluasinya dari BPJS untuk Purwosari peserta PRB terdaftar yaitu sekitar 70%. Untuk datanya jadi PRB. Jadi untuk tahu apakah kita sudah memberikan kartu pantau ke semua PRB yang sudah yang aktif, itu kita tulis dalam kertas itu kita tulis untuk nama, alamat dan lain-lain itu kita tulis di formulir. Jadi kita tahu yang sudah terpantau atau sudah diberikan Kapas PRB itu berapa gitu. Sekian presentasi dari saya. Jika ada yang bertanya, mohon dipersilakan atau saran. Sehingga pasien harus kita motivasi untuk terus melakukan pengobatannya. Jadi seperti yang kemarin mungkin masih ada sedikit tata tulis yang kurang ya, masalah titik koma dan sebagainya, nanti silakan diperbaiki kembali. Kemudian saya melihat di identifikasi isu ini saya kok agak kurang mudeng ya. Identifikasi isu yang pertama kurangnya pemahaman dan sosialisasi menangani program PRB. Jadi ini maksudnya menangani apa mengenai ya? Kalau menangani itu berarti yang kurang paham petugas apa gimana? Identifikasi itu nomor A, kurangnya pemahaman dan sosialisasi menangani program PRB. Ya, ini untuk pasien Bu. Untuk pasien itu. Iya, mungkin kalimatnya diperbaiki ya Mbak. Kalau menangani itu kan yang menangani kan kita loh. Iya. Kalau pemahaman itu kan mengenai ya, pemahaman pasien tadi mengenai. Iya, mungkin nanti diperbaiki lagi karena kalau menangani itu kan kesannya kan kita yang kurang paham menangani. Ya, jadi mohon nanti diperbaiki lagi supaya kalimatnya lebih bisa dipahami dan tidak menimbulkan multi tafsir. Ya mungkin itu saja, monggo dari teman-teman yang lain barangkali ada yang mau ditambahkan. Mbak Ana, saya mau tanya tadi yang 70% itu dari apa? Yang BPJS? Iya, dari BPJS yang mengirimkan ke PIC BPJS Bu. Jadi saya lihat dari PIC BPJS-nya Mbak Rina. Ada surat, surat untuk PIC BPJS dan saya tanya untuk PIC BPJS itu segitu. Jadi ada kertasnya, ada dokumennya. Maksudku itu kan 70% itu dari pasien yang seharusnya pasien yang dirujuk yang seharusnya kembali berarti. Benar Bu, itu nggak kelihatan di sana. Aku ya ranut kalau itu kan tadinya aku ya apa? Di Puskesmas Purwosari peserta PRB terdaftar yaitu 698.
target PRB aktif 206, PRB aktif di FKTP 145, PRB pasif 61, jadi untuk persenan 70%, target aktif 70%. Jadi sudah ada dari yang terdaftar itu 698, tapi yang aktif cuma 206, dan aktif di FKTP itu cuma 145, yang pasif 61. Target aktif itu ketentuannya 70% dari sana. Ya, Tapi kita sudah 70% gitu. Iya, Gitu. iya. Berarti sudah 100% pencapaiannya. Ya, Untuk kapas PRD kan saya baru memulai ini, jadi belum saya iya, bagikan. enggak, ini kok saya Oh, ini iya. menerjemahkan Iya, iya. kolom itu maksudnya. Iya. Oh ya, sudah. Gitu. Iya. Maksudnya tadi itu mau ini Mbak tak tanyakan itu apakah nanti yang menjadi indikator keberhasilannya itu apa angka 70% itu naik. Nah, intinya pertanyaan saya sebenarnya itu. Begitu. Iya atau enggak? Berarti saya tetap kalau misalnya untuk selanjutnya itu berarti 100%. Enggak. Bukan begitu maksud saya. Yang akan menjadi indikator keberhasilannya Mbak Ana itu apa? Apakah ini maksudnya 70% ini nanti naik atau hal yang lain lagi yang menjadi dasar keberhasilannya? Apakah yang dari BPJS ini atau apa? Kan ini kan Mbak Ana kan bikin ini ya. Mbak Ana nyatet yang Mbak kasih itu berapa, di mana database-nya ada. Terus nanti bulan depan Mbak evaluasi yang kembali kudune kembali tanggal piro itu kembali pora gitu dong. Iya. Dari ini dengan apa indikatormu yang ini atau dengan BPJS ini? 100% dari 70%. Oh, 100% dari 70% itu. Berarti tidak, maksudnya yang pasif ini tidak dinaikkan. Tidak. Jadi 100% itu dari yang 70% itu Oh, kita ya. tidak bisa. Oh ya. Enggak, maksudnya kalau memang bisa kan ya enggak apa-apa tuh targetnya maksudnya lebih dari 70%. Tadi kalau itu nanti koordinasi sama PIC BPJS karena saya tidak tahu yang pasif itu datanya itu kan saya kurang tahu. Nanti koordinasi sama PIC. Jadi sebenarnya orang buatan karena ini cuma menggambarkan ya data, karena ini tidak bisa menjadi kausan kalau ini kan 70% dari 70%, sebenarnya kalau orang kan nggak masalah gitu. Jadi bukan menjadi sesuatu oh ini nilainya kan begini, makanya saya tanyakan sebenarnya nilainya mau pakai yang ini atau mau pakai yang ini. Kalau pakai yang ini kan berarti Mbak Ana harus ada database yang BKI, sesok baliknya piro. Nah itu menjadi evaluasi keberhasilan dari inovasimu. Nih, itu terus ini nanti apa ya? Yang ini dikasih lah Mbak nomor teleponnya puskesmas misalnya nanti nek jatuh bisa kembalikan ke sini. Ya, itu saja dari saya. Pokoknya yang penting tetap harus dievaluasi ya. Itu saja. Mungkin ada yang lain lagi. Ya. Dievaluasi dari ininya aja Mbak, kan sudah buat ini toh daftar pasien yang diberikan ini toh. Jadi ini kan nanti di bulan ini targetnya di bulan kapan ini? Sudah dari berapa tadi peserta PRB yang aktif? 148. Jadi nanti sudah diharapkan kan 148 diberi ini semua. Yes, mereka berkunjung kan bulan berikutnya. Ya, nanti berarti bulan berikutnya dievaluasi kalau 148 itu berkunjung kembali berarti ininya
bermanfaat. Gitu. Ya, nanti dievaluasi kembali. Monggo yang lainnya nih. Iya, izin ya Bu Ani, Mbak Ana. Ini cukup bagus sebetulnya, kartu follow up ya, bisa dibilang seperti itu. Ini kan berarti apa ya, menambah langkah dari SOP. Tahu ya kalau ada SOP pelayanan rujuk balik ya, dan kajian PRB-nya ya. Nah ini apakah sudah disesuaikan langkah-langkah yang tadi disebutkan dengan SOP yang sudah ada? Ya, nah karena belum, berarti harus dilakukan review ya, karena ada 2 SOP. Nah nanti dicoba dicocokkan langkah mana yang berubah di kajiannya juga berubah atau cuma di pelayanan PRB-nya aja yang berubah. Tuh, ini masukan ya? Iya. Oke. Terus apa lagi? Oh ya itu tadi database yang pencatatannya Ana. Ini kan berarti pasien kalau misalkan datang terus dikasih kartu kan dicatat gitu ya. Nah ini apakah teman-teman yang di pelayanan juga sudah diberitahu tentang form ini atau belum? Sifatnya form itu hard copy atau soft file yang bisa diedit oleh teman-teman. Kalau hard copy jangan lupa teman-teman dilakukan sosialisasi. Jadi ketika Mbak Ana mungkin tidak masuk atau kegiatan di luar, teman-teman yang handle di pelayanan itu bisa mencantumkan gitu. Database itu jangan dibuka sama dirimu sendiri. Soalnya kan dirimu juga sering keluar tidak di pelayanan top gitu. Jadi nanti database-nya tetap berjalan. Jadi nanti nggak ada alasan database saya kurang karena saya nggak ada di pelayanan. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan teman-teman terutama mungkin teman-teman perawat ya, pas di pelayanan Mbak Ananya sedang di luar kegiatan luar, kalau ada pasien PRP diberikan kartu ini juga tetap harus dicatat gitu. Jadi monetnya bisa tetap berjalan gitu. Ya itu aja ya. Nambahin lagi Bu, masalah ruang tadi mungkin di paparannya Mbak Ana tadi klaster 2, klaster 3, pasien yang datang ke klaster 2, klaster 3 ada ruang IGD, mungkin bisa diganti lintas klaster kali Mbak. Soalnya kalau IGD itu pesannya ke gawat daruratan. Kalau PRB ini kan kondisinya stabil. Mungkin itu aja. Oke, terima kasih. Ada yang ditanyakan? Mau tanya Mbak Ana, Yes. di buku ini kan ada terapi obat. Ini penulisannya cukup 1 kali ya. Terus bagaimana jika pasien sudah karena kondisinya tidak stabil, terus kita kembalikan ke rumah sakit. Terus dari rumah sakit dikembalikan lagi menjadi PRB ke puskesmas, itu gimana nanti bukunya? Ya. Untuk yang dirujuk karena tidak stabil itu berarti pasien itu akan melakukan pemeriksaan di rumah sakit, dan jika sudah dikembalikan nanti bukunya, kartunya tetap diganti yang baru karena untuk obat juga akan berbeda dan mengikuti kestabilan pasien itu. Saya nambah satu lagi ya. Ini kan bikin leaflet. Terus yang tengah ini apa? Itu kontak. Enggak. Di sini kan terus ini depannya kan Puskesmas Purwosari ya. Bukan di sini pemerintah Kota Surabaya dan Kesehatan Puskesmas Purwosari. Coba tulisannya ini menyesuaikan kod ya. Tapi coba dicek nanti apakah sudah benar penulisannya kayaknya belum. Terus ini apa? Dan ini Margo, apotek Marga Husodo sama kantor cabang Surakarta ini apa? Maksudnya Kalau apotek Margosodo karena kita bekerja sama dengan apotek Margosodo. kalau orang selintas membaca kan nggak tahu maksudnya apa ya ini. Jadi ada penjelasan sedikit di sini nambahi. Terus ini kantor cabang apa? Dilengkapi. Itu ya. Iya Bu. Sudah. Oh iya. Mungkin kan bedanya ada anak. Iya. Nanti kalau ini memang jadi dipakai kan nanti
ditambahin ya biar nggak bingung lagi. Nggak bingung, ya. Yang gitu ya. Tapi di bawahnya sebenarnya udah ada ininya Bu, ada apotek Margo sebenarnya. Nah ini kita lagi aja. Iya, iya, Bu. Ada kosong. Iya. Agak itu besar ya Mbak. Ini berarti ini serang itu. Iya. Oh sudah dikoreksi ya. Iya, Bu. Ini kan bagian dari inovasi ya Mbak Ana ya. Karena lagi anget tentang inovasi, karena mau ada apa ya namanya lali aku, Innovation Government Award ya, sama gelar inovasi daerah. Nanti akan saya share username sama password Etanov. Etanov itu database inovasi yang ada di Kota Surakarta. Nah itu nanti bisa dimasukkan, ada rincian deskripsi, latar belakang dari segala macam data nanti bisa dimasukkan. Kalau misalkan kesulitan dalam bagian bisa dikosongi dulu, yang penting diisi dulu judulnya, kemudian latar belakang dan lain-lainnya, nanti bisa konsultasi sama saya. Kita share ya Pak Jati, kalau gitu berlaku untuk teman-teman yang lain juga. Oke, terima kasih. Sudah cukup, yes. Yes. Terima kasih untuk saran yang sudah diberikan kepada saya. Saya akan mengevaluasi inovasi ini. Terima kasih untuk semuanya. Saya tutup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian seminar hasil laporan orientasi P3K di Puskesmas Wonosari oleh Saudara Nur Ana. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.